Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Utara. Saya Nur Ajmiyanti dari SMA Swasta Al-Hilal Al-Aziziyah. Saya Hayatul Wardani dari SMP Negeri 1 Nibong. Dan saya Cuk Nur Mutaharah dari SMK Negeri 1 Nibong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Atun. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Baiklah Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Kemudian pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang saya lakukan pada hari ini kepada Ibu Atun. Dan pada kegiatan hari ini saya akan menilai atau mengamati sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur peserta atau belum? Selanjutnya, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coaching? Dan yang terakhir, bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu? Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif aktif, dan memaksimalkan kompetensi. Nah, Ibu Atul, untuk pertanyaan yang pertama, saya akan menanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Di kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching hari ini yaitu hadir secara utuh dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau secara spesifik berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Hayatul kembangkan dalam proses kali ini? Indikator yang ingin saya kembangkan yaitu tentang hadir secara utuh, sehingga saya coaching saya nanti bisa menemukan solusi yang ingin dicapainya. Baik Bu, demikian pra-observasi kita pada kali ini. Sekarang silakan Ibu melakukan coachingnya. Baik, Silakan Bu. Assalamualaikum Bu Cut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hayatul. Bagaimana kabar Bu Cut hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, kalau alhamdulillah gitu ya. Saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Cut itu kelihatannya agak gelisah. Ada masalah apa yang Bu Cut hadapi? Baik Bu, jadi di sekolah kalau kita bilang permasalahan banyak Bu ya. Namun agak gegerkan hati saya yaitu melihat tingkah laku dari murid perempuan yang enggan untuk sholat berjamaah di sekolah, apalagi sholat jamaah zuhur ini adalah salah satu peraturan yang harus dijalankan oleh setiap warga sekolah, baik itu guru, staf TU maupun murid perempuan dan laki-laki. Nah, sudah beberapa kali saya melihat siswa yang perempuan ini selalu beralasan ketika saya menanyakan, mereka beralasan halangan Bu, halangan. Oh baik. Kemudian saya amati lagi ke depannya, halangan juga. Jadi saya bingung, ini halangannya seberapa lama sih kayak gitu kan. Kemudian ada juga saya menanyakan sama murid yang perempuan yang lain, alasan yang katanya tidak bawa mukena Bu. Jadi itu bukan kenapa nggak bawa mukena, lupa Bu. Jadi banyak alasan-alasan seperti itu yang sering saya dengar. Jadi walaupun saya sudah menasehati jangan lupa bawa mukena ya, tetapi alasannya ketika saya mengingati jangan lupa bawa mukena malah dibilang haid gitu kan.
Jadi nampak bahwa mereka agak kurang minatnya untuk sholat berjamaah di sekolah gitu, apalagi jam zuhur kan, dekat-dekat pulang. Jadi mereka beralasan udah nanti aja Bu, waktu pulang aja katanya. Seperti itu Bu. Baik ya. Jadi masalah yang ibu hadapi itu ada anak perempuan ya, Iya. yang malas untuk dia melakukan sholat berjamaah gitu ya, Iya Bu. dengan alasan selalu dia punya alasan kalau dia lagi odor ya, nggak bisa sholat atau lagi min ya. Iya Bu. Jadi kira-kira dari masalah yang ibu hadapi ini tentang anak yang tidak mau sholat berjamaah itu apa penyebab utamanya kira-kira anak itu tidak bisa sholat? Nah, setelah saya mengamati Bu kan, siswa yang malas ini sholat, apalagi yang perempuan, mereka kelihatan ribet gitu Bu, karena kan yang murid perempuan ini kan beda dengan laki-laki ya. Kalau perempuan otomatis ketika mau wudu kan harus buka jilbab dulu, belum lagi make upnya hilang, kemudian basah jilbabnya karena terkena air gitu kan. Kemudian tidak ada sendal yang mereka kan buka sepatu, kecuali yang laki-laki ini dia langsung bisa dari ada tempat wudunya dekat musala gitu kan. Kalau dekat musala kan wilayahnya terbuka, jadi siswa dia lebih diarahkan ke tempat yang lebih agak tertutup gitu kan. Jadi mereka agak malas karena menganggap terlalu ribet gitu dalam untuk sholat zuhur. Kemudian mereka juga beralasan haid itu juga karena malas itu Bu. Jadi gimana nih ya? Saya juga pikir-pikir juga Bu kan, gimana nih solusinya agar siswa ini itu kan hal walaupun ribet tapi kalau kita paksakan kan pasti bisa Bu ya, pasti bisa. Cuma memang harus ada keinginan yang kuat untuk sholat berjamaah di zuhur ini. Karena ketika kita udah pulang, kita udah lega kayak itu, sudah menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim gitu Bu ya. Nah, dari yang ibu ceritakan tadi, anak perempuan ini karena mungkin dia nggak mau sholat berjamaah itu karena ribet, karena tidak dia dengan alasan tidak ada mukena, kemudian malas untuk membuka, nggak ada sendal juga untuk digunakan ya. Jadi dari semua cerita ibu itu kira-kira akan ibu lakukan untuk percakapan kita hari ini itu apa yang ibu inginkan? Nah, dari percakapan ini saya ingin menemukan solusi ya Bu, sekaligus dengan juga mengutarakan isi hati saya agar saya juga bukan lepas dari tanggung jawab, tapi lepas dari perasaan yang gak enakan gitu. Jadi saya juga sekaligus nih mencari teman bercerita, mana tahu kan saya dapat menemukan solusinya gitu Bu ya. Baik. Jadi ibu hari ini ingin menemukan solusi dari anak tersebut ya dengan cerita kita hari ini ya. Iya Bu. Kira-kira ada tidak ibu pernah melakukan metode lain yang pernah ibu lakukan atau pikirkan untuk mengatasi anak tersebut sehingga dia rajin untuk sholat berjamaah? Baik Bu. Jadi saya juga ada melihat mengamati juga siswa ini kan karena alasan dengar ribet. Jadi udah saya terapkan nih memberikan nasihat bahwa kalau kita ada kemauan pasti ada jalan gitu kan. Tetapi itu aja ternyata tidak cukup gitu bukan. Jadi saya mengamati apa ya yang belum saya lakukan. Jadi saya sekilas melihat ada guru-guru piket mencatat nama siswa. Jadi kalau kita mencatat, kalau mencatat aja tanpa ada revisi atau kita refleksi balik dari catatan itu, anak-anak bisa aja catat seminggu pun nama mereka atau tidak ada keteraturan gitu Bu. Nah saya melihat itu saya ada rencana mau buat absen yang memang terprint untuk siswa anak perempuan. Gitu. Jadi ketika anak perempuan dia memang sholat di checklist. Ketika anaknya tidak mau mukena ditulis apa keterangannya. Dan ketika anak tuh haid atau halangan kita tulis H. Jadi kita tahu dalam seminggu tuh
dia nggak bisa sholat, memang betul nggak bisa sholat. Nah minggu depan ketika anak tuh beralasan nggak bisa sholat, saya menampakkan hasil absensi tersebut. Jadi mereka tidak bisa berbohong lagi gitu, bukan? Selanjutnya alasan mereka nggak bisa bawa mukena. Nah alasan mereka nggak bisa bawa mukena, saya ada inisiatif yaitu mereka tunggu dulu, kan waktu zuhur kan agak panjang juga. Jadi mereka dengan syarat menunggu teman dulu yang sholat bergantian, nanti mukena yang bisa dipinjam. Jadi dengan seperti itu mereka ada efek jerah juga biar bisa cepat pulang, yaitu dengan bawa mukena. Kalau tidak ya tunggu kawannya pulang dulu, pinjam mukena dari mereka gitu. Jadi Ibu nanti rencana Ibu yaitu dengan melakukan absen terhadap Iya, orang itu ya. agama ya. Dan jika orang itu nggak membawa mukena, jadi harus pinjam punya kawannya Temannya, dulu iya, ya. Bu. Ya. Setelah kawannya pulang, jadi anak itu masih tertinggal ya berarti Iya, ya. Bu. Jadi seperti itu. Apakah menurut Ibu metode yang Ibu lakukan itu cocok enggak untuk mengatasi masalah anak tersebut? Nah, pertama karena kan belum pernah menerapkan, Bu, jadi Iya. saya mau terapkan. Nah, ini juga perlu melibatkan semua guru, Bu, ya, yaitu guru yang piket, guru yang jam terakhir. Jadi saya akan melibatkan sekaligus melihat ada nggak perubahan ke depan. Jadi selama ke depan nih, minggu depan nih, saya akan menerapkan untuk melihat apakah ada perubahan atau tidak gitu, Bu, ya. Jadi mungkin cocok karena belum pernah diterapkan gitu. Jadi Ibu akan karena belum pernah Ibu terapkan itu, Ibu rasa itu cocok ya. Jadi dari metode tersebut yang sudah Ibu pecahkan tadi, dari metode yang Ibu pecahkan, dari yang mana dulu yang Ibu akan terapkan? Nah, yang ingin saya terapkan pertama itu dengan membuat absensi sholat. Oh, jadi Ibu akan membuat absen siswa dulu ya, yang pertama-tama kali ya. Kira-kira kapan rencana akan Ibu lakukan? Mungkin minggu ini, karena semakin lama kita tunda-tunda kan semakin lupa kita nanti dengan tugas yang lain juga menumpuk kan. Jadi rencananya minggu ini. Jadi rencana Ibu yang pertama yaitu dengan menerapkan absennya. Iya, Jadi Bu. nanti kira-kira siapa yang akan membantu Ibu untuk mengingatkan Ibu untuk menerapkan absen terhadap anak perempuan ini? Baik, untuk pertama saya diskusi dulu dengan guru agama ya, bukan. Kemudian bila diskusinya berjalan dengan lancar, saya buat. Karena kalau saya berharap juga berbuat, takutnya kan jam guru agamanya kan nggak sempat. Jadi karena keinginan dari saya untuk ada perubahan, jadi saya membuatnya. Kemudian nanti saya akan kasih ke guru agama, dan dari guru agama juga akan memberitahukan piket dan guru yang jam terakhir. Jadi biar sama-sama, karena kan tidak mungkin tiap hari saya kontrol gitu, bukan. Jadi sama-sama melibatkan guru tersebut gitu, Bu. Jadi nanti yang akan membantu Ibu itu guru agamanya ya, Iya, dan guru-guru di jam terakhir. Iya, Baik, dari sini dari hasil coaching hari ini berarti Ibu sudah bisa menemukan solusinya ya, Ya, alhamdulillah, Bu. permasalahan Ibu. Jadi baiklah, kira-kira dari coaching kita hari ini apa yang Ibu percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan dari hasil hari ini? Nah, alhamdulillah saya sudah menemukan solusinya dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi ya. Saya juga belum sempat kepikiran tadi ketika Ibu menanyakan apa metode lain. Nah, saya baru kepikiran ketika Ibu menanyakan hal itu. Jadi, oh ya, saya belum menerapkan itu, cuma melihat, mengamati dan menasehati siswa saja gitu, bukan? Nah, saya bersyukur dengan pertemuan hari ini sehingga saya dapat membuka wawasan saya dan ide untuk melakukan metode lain agar kita coba dulu siswanya apakah bisa efektif atau tidak gitu. Baik, karena Ibu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya, jadi untuk pertemuan kita siang ini kita padai di sini saja dulu ya. Baik, jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Bu Atun, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Ibu Cut Nur Mutaharah, yang Ibu menjadi coach dan Ibu Cut menjadi coachee.
Terkait proses coachingnya tadi, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu ya. Boleh Bu ya? Boleh. Apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Nah, jadi yang saya lakukan waktu saya lakukan coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip kehadiran penuh untuk menggali informasi, mendengarkan itu informasi yang diceritakan oleh coach saya. Baik Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu. Berdasarkan pengamatan saya pada saat Ibu melakukan coaching supervisi akademik tadi, Ibu sudah sesuai dengan prinsip coaching berupa kemitraan, memulai percakapan dengan alur tirta, dan alhamdulillah Ibu telah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Luar biasa Bu Atun ya. Terima kasih Bu ya. Oke. Selanjutnya Bu Atun, satu lagi pertanyaan saya. Ya. Jadi berdasarkan coaching tadi, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu Atun, terima kasih ya atas kesempatannya. Ya, Sampai jumpa di lain waktu Bu. baik Bu. Assalamualaikum Bu Cut. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu Cut? Alhamdulillah baik Bu. Baik, alhamdulillah ya. Jadi Ibu baik hari ini. Ibu sudah makan siang? Alhamdulillah sudah Bu. Sudah ya, alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Ibu hari ini ya. Jadi yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini Ibu sebagai coach dan Ibu Adnianti sebagai coach Ibu nanti itu saya akan amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya ya. Baik, apakah sudah rubrik penilaian yang Ibu lakukan tadi apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Karena alur tirta itu terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab ya. Baik Bu. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu nanti dan juga bagaimana coach Ibu nanti atau Ibu Ajni merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu ya. Baik Bu. Terus saran saya jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya. Iya, baik. Nah, itu pertanyaan pertama. Kira-kira apa yang akan yang saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, pada konteks yang ingin saya kembangkan pada percakapan nanti yaitu tentang present yaitu kehadiran penuh dan juga pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Ibu akan mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot ya nanti ya. Baik. Kemudian yang terakhir saya ingin tanyakan yaitu indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan untuk Ibu kembangkan saat Ibu melakukan coaching hari ini. Baik Bu, yang indikator yang ingin saya capai yaitu dengan mendengarkan aktif. Baik, jadi Ibu akan mendengarkan secara aktif hari ini ya. Baik, sampai di sini dulu ya Bu ya. Jadi pra-observasi kali ini kita pada di sini. Silakan Ibu sekarang melakukan coaching dengan coach Ibu. Silakan dilakukan. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Radinianti. Waalaikumsalam Bu Cut. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu, pada kesempatan kali ini Ibu mau menceritakan tentang apa nih? Karena mengingat waktu nih Ibu ya, mungkin bisa Ibu ceritakan alurnya bagaimana yang telah Ibu rasakan
dan permasalahan apa yang ingin Ibu ceritakan? Begini Bu Cut, sebenarnya kan ini masalah pribadi saya ya, nggak ada sangkut pautnya dengan sekolah. Akhir-akhir ini saya merasa kewalahan karena banyak sekali tugas yang harus saya kerjakan. Mulai dari tugas akhir sekolah, tugas CGP, serta tugas PPG. Di samping itu juga, di rumah saya tidak leluasa buat tugasnya, Bu. Gitu Bu ya. Nah Bu, saya ikut prihatin juga dengan kesibukan Ibu nih dalam membagi waktunya Bu ya. Jadi kepikiran juga terpecah-pecah nih Bu ya. Nah kira-kira nih apa penyebab utama Ibu kewalahan dalam membagi waktu nih Bu? Penyebab utama mungkin Bu Cut kan saya rasa karena dalam rentang waktu yang bersamaan saya harus menyelesaikan 3 tugas sekaligus. Di samping itu juga saya di rumah juga punya balita, jadi bingung gitu Bu dalam membagi waktu. Oh gitu Bu ya. Sebelumnya apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu Bu, yaitu dalam hal membagi waktu misalnya? Sebelumnya bukan karena di sekolah jam jadwal mengajarnya penuh, saya cuma mengecek jadwal untuk tugas-tugas kapan deadline-nya, tetapi masih belum efektif Bu. Kadang pikiran saya buyar karena ketika ada tugas yang jadwal deadline-nya bersamaan itu Bu, saya bingung sehingga terkadang di mana deadline di situ saya jadi kalang kabut mengerjakannya Bu. Oh ya Bu, berarti di deadline-nya ya, jadi harus gergetan, harus cepat-cepat Bu ya. Iya Bu. Kemudian Bu, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut Bu? Yang menjadi tantangan saya bukan saya rasa saya masih kesulitan dalam mengerjakan tugasnya itu Bu. Ya harus tugas yang mana dulu yang harus saya kerjakan gitu Bu. Nah, sekarang Bu, apa yang Ibu butuhkan? Apa yang Ibu butuhkan untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Di sini mungkin Bu, saya membutuhkan strategi yang tepat untuk saya membagi waktu ataupun memilah-milah tugas yang ingin saya kerjakan Bu. Oh baik Bu, baiklah Bu, mari kita bahas tentang strategi nih ya untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama-tama, kita kan perlu memahami dulu penyebab persoalan Ibu nih dalam bentuk tugas. Pertama, apakah Ibu tidak bisa tugasnya atau Ibu hanya sulit dalam mengatur waktu? Menurut saya Bu, saya rasa kalau soal tugas insya Allah saya bisa mengerjakannya. Mungkin walaupun ada sedikit kendala kita bisa membuka tutorial dari YouTube bukan. Saya lebih ke dalam membagi waktu Bu, karena di sekolah jadwal ngajarnya padat. Besok tugas itu mau kita kerjakan di rumah pun tidak leluasa karena kita punya balita, harus tunggu dia dulu waktu tidurnya Bu. Mungkin lebih ke dalam manage waktu Bu. Oh, lebih ke dalam manage waktu ya Bu. Nah, jika demikian, apakah terpikirkan nggak sama Ibu untuk menyelesaikan dengan cara strategi lain gitu Bu? Saya rasa bukan. Kalau melihat tugas secara bersamaan dalam rentang waktu itu, mungkin selain melihat jadwal kapan deadline-nya, saya bisa membuat catatan kecil Bu, kayak semacam roster gitu untuk tugas saya. Serta saya akan bisa memasang alarm di HP untuk sebagai pengingat tugas saya kapan deadline-nya, sehingga saya lebih leluasa lagi tugas mana dulu yang harus saya kerjakan. Oh baik Bu. Nah bagus sekali nih Bu. Ada nggak hal yang lain mungkin lebih membantu Ibu dalam memanage waktu? Kalau misalnya hal lain, saya rasa saya lebih ke fokusnya Bu ya, dalam memilah-milah tugasnya. Baik Bu, bagus sekali Bu Nur Ajmianti. Nah Ibu sudah memiliki gambaran nih strategi yang mau Ibu lakukan. Kira-kira kapan rencana Ibu lakukan? Insya Allah besok langsung saya lakukan Bu, karena kalau misalnya saya tunda-tunda tugas akan semakin menumpuk. Jadi sama juga saya tidak melaksanakan strategi yang saya bicarakan tadi. Baiklah Bu, apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Alhamdulillah Bu Cut, setelah saya mengobrol dengan Ibu, saya merasa sedikit lebih lega gitu Bu. Karena tadinya padahal solusi itu bisa saya temukan sendiri, tetapi saya tidak bisa tidak terfikirkan oleh saya strategi apa. Jadi setelah mengobrol dengan Ibu, sang Ibu mengajukan pertanyaan,
terbuka pikiran saya, oh ada metode lain rupanya yang bisa saya terapkan dalam melaksanakan tugas saya ini, Bu. Oh ya Bu, alhamdulillah ya. Baiklah Bu, saya juga ikut perhatiin dan memberi motivasi juga kepada Ibu. Semoga segala tugas Ibu, tugas tanggung jawab Ibu sebagai guru, sebagai ibu dan sebagai istri, semoga termanage dengan baik Bu ya. Dengan Ibu bisa memanage waktu, dengan Ibu kasih alarm, kemudian juga Ibu dengan mencatat dengan catatan kecil, semoga itu dapat memudahkan Ibu ya dalam mengatur waktu. Karena setiap proses itu Ibu insya Allah bisa ya, cuma dalam memanage waktu ini yang kurang Bu ya. Iya, Nah, Bu. baik Bu, karena Ibu telah menemukan jalan keluar dari permasalahan Ibu, semoga Ibu bisa menyelesaikan tugas Ibu dengan lancar. Ketiga-tiga tugasnya Ibu mendapatkan yang terbaik seperti yang diharapkan Bu ya. Baik Bu. Amin, Bu. Terima kasih Bu Cut ya. Ya sama-sama Bu. Mungkin di lain kesempatan bisa kita ngobrol lagi. Semoga hari ini dapat manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik ya, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Ajmi ya. Jadi sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Jadi Baik, pasca pertanyaan pasca observasinya. Yang pertama, yang saya lihat yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching itu terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan itu kira-kira apa, Bu? Yang telah saya lakukan adalah saya telah menerapkan prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu ya. Kemudian juga saya menerapkan yang spesifik dari coaching tersebut, yaitu dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa Bu ya. Nah, selanjutnya juga saya dalam proses percakapan tersebut saya telah menerapkan alur tirta, Bu. Baik. Jadi dari hasil coaching tadi Ibu sudah melakukan teknik kehadiran penuh ya, dan juga memanfaatkan teknik rasa, juga sudah pokoknya Ibu sudah melakukan juga itu tentang alur tirta ya. Iya. Jadi baik Bu. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan apa yang saya amati dari hasil Ibu tadi ya. Baik. Bisa Bu? Bisa Bu. Baik. Jadi menurut saya sebagai observer yang telah Ibu lakukan tadi saat coaching dengan Bu Admianti itu sudah berjalan dengan baik ya, dan juga sudah menggali informasi yang ingin didapatkan oleh Bu Admianti. Kemudian dari prosesnya juga alurnya sudah sesuai dengan alur kita ya. Terdiri dari Ibu sudah menerapkan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya ya. Yep. Dan Ibu Cut juga sudah berusaha menggali informasi dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada Bu Ajmi ya. Yep. Jadi sehingga Bu Ajmi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya ya. Baik. Jadi kemudian saya juga sudah coaching yang Ibu lakukan itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Baik. Untuk pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik. Yang ingin saya kembangkan, jadi dari tadi saya merefleksi diri, mungkin saya masih kurang fokus ya, berarti bagian kehadiran penuhnya masih kurang, karena sedikit tadi saya agak terbawa suasana juga, sehingga saya agak sedih juga melihat banyaknya kegiatan Bu Nur Ajmi, sehingga susah dalam memanage waktu Bu ya. Saya juga merasakan karena kita perempuan nih Bu kan. Saya juga memposisikan diri bagaimana jika saya di posisi Bu Nur Ajmi, pasti juga agak kewalahan gitu Bu. Mungkin kehadiran penuh Bu.
Baik. Jadi Ibu akan kembangkan nanti yaitu kesadaran penuh ya. Baik. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Baik. Baik, dengan demikian observasi kita hari ini kita cukupkan di sini. Semoga coaching hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Baik. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun Azmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cut. Bagaimana kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik Bu, sebelum mulai proses coachingnya, maka saya berperan sebagai supervisor Bu ya, atau sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nanti. Nah, namun sebelum Ibu mulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya hari ini. Nah, saya harapkan dalam proses coaching nanti Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu adanya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa ya Bu ya. Reses, apresiatif, dan summarize, dan ask. Nah, saat proses percakapan nanti jangan lupa juga Ibu menerapkan luar TITA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, ini akan menjadi yang akan menjadi acuan saya dalam menilai observer nanti dalam mengamati Ibu dalam proses percakapan dengan coaching nanti Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum proses percakapan itu terjadi. Nah, yang pertama, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan ini Bu? Pada kesempatan coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu prinsip present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang betul. Baik Bu, nah dari beberapa kompetensi nih yang Ibu sebutkan tadi, nah kompetensi mana yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Mungkin yang paling spesifiknya nanti di kompetensi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, berarti ke pertanyaan yang berbobot Bu ya. Nah, apa harapan Ibu nih dari percakapan nanti? Saya ingin setelah melakukan coaching nanti, si coach ini bisa memecahkan solusi atas permasalahannya dan menemukan langkah-langkah bagaimana cara dia mengatasi masalahnya. Baik Bu, berarti dengan melakukan memberi pertanyaan yang berbobot Bu ya, sehingga coach nanti bisa menjurus ke solusi yang akan dia cari sendiri dan Ibu yang menggalinya ya Bu ya. Nah baik Bu, hanya ini yang bisa saya tanyakan. Selanjutnya Ibu silahkan dapat memulai percakapan dengan coachnya, dan saya juga berharap proses percakapannya berjalan dengan lancar ya Bu. Baik Bu, silahkan. Assalamualaikum Bu Hayatul. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu Hayatul? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Gini Bu Hayatul ya, saya lihat Ibu kayak murung gitu Bu, kayak ada unek-unek gitu Bu yang mau dibicarakan Bu ya. Iya Bu. Apa yang bisa saya bantu Bu? Ini saya bukan punya masalah dalam proses pembelajaran. Saya kan guru IPA. Tentu saja kan ada praktikumnya Bu ya. Jadi waktu praktikum anak-anak kan saya bentuk dalam bentuk kelompok untuk berdiskusi sehingga mereka bisa membuat kesimpulan dari hasil praktikum mereka ya. Ada satu kelompok itu ada anak laki-laki satu orang. Sebenarnya itu dia orangnya pinter, cuma dia waktu diskusi kelompok dia sering itu menceritakan masalah-masalah di rumahnya dengan kawan-kawannya. Sehingga kelompok ini selalu dia tidak bisa menyelesaikan tugas membuat kesimpulan seperti waktu yang sudah saya tentukan. Gitu Bu. Berarti saat ini betul tujuan percakapan kita
ada satu kelompok di sini berarti siswanya hiperaktif ya. Iya. Dia berbicara di dalam kelompok padahal dia itu sebenarnya anak pandai. Ya. Iya. Baik Bu, kira-kira Bu penyebab si anak ini yang menjadi dia hiperaktif itu apa ya Bu? Saya kurang tahu juga Bu, kenapa dia seperti itu. Iya Bu Atun. Sebelumnya apakah Ibu mengenali anak tersebut atau misalnya dia dari keluarga mana gitu Bu? Jadi saya itu ada membuat grup dengan anak-anak, jadi mereka karena nggak punya HP sendiri, jadi menggunakan HP keluarganya ya. Jadi saya pernah berkonsultasi juga dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Kata orang tuanya sih karena dia itu anak tunggal, sehingga dia nggak ada kawan untuk bermain di rumah, sehingga dia seperti itu tingkahnya, menurut orang tuanya seperti itu. Baik Bu Atun. Sekarang apa yang Ibu butuhkan supaya bisa menyelesaikan kasus anak itu Bu? Jadi rencana saya untuk anak ini, saya akan memanggil anak tersebut, kemudian saya juga akan melakukan segitiga restitusi pada anak tersebut. Dengan segitiga restitusi, saya akan menggali semua informasi yang ada sama dia sehingga dia bisa menemukan sendiri apa penyebab dia seperti itu ya. Dan juga saya rencana saya juga saya akan saat presentasi itu saya akan memutar video-video pembelajaran yang menarik sehingga semua siswa itu akan tertarik untuk belajar dan nggak bikin ribut kembali. Itu Bu. Baik Bu, berarti Ibu Hayatul telah menemukan strategi selanjutnya untuk anak tersebut. Jika demikian Bu, adakah terpikir strategi apa lagi yang bisa Ibu terapkan untuk si anak hiperaktif itu Bu? Jadi strategi yang ingin saya kembangkan lagi itu di awal pembelajaran saya nanti akan merevisi keyakinan kelas. Itu kami akan buat bersama-sama dengan anak-anak sehingga mereka akan lebih patuh terhadap keyakinan kelas karena mereka buat sendiri. Bagus sekali Bu. Adakah hal lain mungkin yang bisa membantu Ibu? Saya rasa dengan 3 aspek yang saya lakukan itu, melakukan segitiga restitusi, kemudian memutarkan video-video pembelajaran yang menarik dan merevisi keyakinan kelas. Saya rasa udah dengan 3 metode tersebut, anak tersebut pasti akan berubah. Apa yang meyakinkan Ibu sehingga Ibu menggunakan metode itu untuk anak yang hiperaktif itu? Ya, kenapa saya yakin menggunakan itu? Karena dengan kita melakukan segitiga restitusi, kita tahu semua masalah dia, sehingga anak tersebut kan sudah menceritakan semua masalah dia. Karena dia kurang perhatian dari rumah, jadi saya berserta dengan kawan-kawannya juga itu selalu memperhatikan dia. Bagus sekali Bu Hayatul. Berarti Ibu telah memiliki gambaran strategi yang akan Ibu lakukan. Kira-kira kapan rencana Ibu akan melakukan strategi yang telah Ibu utarakan itu Bu? Jadi rencana saya akan lakukan pada pertemuan besok itu saya akan lakukan terus seperti itu pada anak tersebut. Ibu Hayatul, karena Ibu telah menemukan strategi yang itu dan Ibu akan melakukannya, saya kira percakapan kita cukup sampai di sini Bu Hayatul ya. Semoga strategi yang terfikirkan sama Ibu bisa Ibu terapkan dengan baik Bu. Sukses selalu Bu dalam mendidik. Baik Bu, terima kasih ya. Berkat konsultasi dengan Ibu, saya bisa menemukan solusi untuk memecahkan masalah anak yang bikin ulah tadi ya. Padahal sebelumnya sebelum konsultasi dengan Ibu, saya tidak bisa menemukan solusinya. Jadi terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama Bu Hayatul. Jangan lupa nanti di pertemuan selanjutnya kapan-kapan setelah Ibu selesaikan strateginya itu Ibu ceritakan ke saya Bu ya hasilnya Bu ya. Baik Bu. Ibu Hayatul, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bu, tadi saya sudah mengamati nih proses dari percakapan Ibu Nur Ajmianti sebagai coach dan Ibu Hayatul Wardani sebagai coachingnya ya Bu ya. Nah, terkait proses coachingnya tadi nih Bu,
ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait tentang proses percakapan tadi. Boleh ya, Bu? Ya, boleh Bu. Baik. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator pencapaian Ibu dalam proses coaching tersebut? Baik Bu Cu, setelah saya melakukan coaching dengan Ibu Atun, berarti saya di sini bisa memunculkan alur tirta. Di sini saya juga menjadi mitra yang baik. Saya bisa menjadi mendengarkannya dengan kehadiran penuh, seperti saya bicarakan sama Ibu tadi, mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baik Bu, berarti Ibu sudah menerapkan alur tirta juga, kemudian juga prinsip dari seorang coach juga Ibu terapkan Bu ya. Nah, baik Bu, boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu? Baik, nah berdasarkan pengamatan saya tadi dalam proses percakapan Ibu Nur Azmi dengan Bu Hayatul, nah saya melihat tadi dengan rubrik penilaian saya sudah sangat sesuai ya Bu ya, dan Ibu telah menerapkan prinsip coachingnya, kemudian yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan satu lagi yaitu memaksimalkan potensi, dan Ibu juga telah menerapkan pada coaching tadi yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian juga mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga membuat coaching ini dia terbawa ke arah menemukan solusinya sendiri ya Bu ya. Nah, menurut saya ini sudah sangat sesuai dan telah tepat yang telah Ibu lakukan, dan alhamdulillah Ibu telah melaksanakan coaching ini dengan sangat baik ya Bu ya, luar biasa Bu Nur Azmiyanti ya. Nah, selanjutnya Bu nih, percakapan tadi itu berdasarkan coaching yang telah Ibu lakukan. Nah, ada nggak kompetensi yang lain yang bisa Ibu kembangkan dari coaching tadi Bu? Mungkin kalau dibilang tentang kompetensi yang tadi Bu, saya masih di ini ke pertanyaan berbobotnya di situ, mungkin saya lebih untuk kedepannya saya bisa mengajukan pertanyaan lebih berbobot lagi, karena tadi saya merasa saya karena saking kehadiran penuh saya sama Bu Hayatul, jadi setelah Bu Hayatul habis mengeluarkan unek-uneknya, kayak saya stop gitu, mikir dulu ini mau saya ajukan pertanyaan apa lagi gitu. Oh baik Bu, berarti nanti akan Ibu kembangkan pada pertanyaan-pertanyaan yang bobot ya, agar lebih menjurus lagi Bu ya, Ya, Bu. agar ke the point, tidak mutar-mutar Bu ya, sehingga solusinya juga cepat ditemukan oleh coachnya. Baik Bu, mungkin dari pertemuan ini apa harapan Ibu telah tercapai Bu dari proses coaching tadi Bu? Mungkin menurut saya Bu, di sini dari proses coaching tadi sudah tercapai karena sudah alur tirtanya itu muncul Bu. Oh ya Bu, baik Bu. Nah, alhamdulillah juga dari proses tadi yang Ibu harapkan dengan harapan tadi sebelum pra observasi juga, yaitu menemukan solusi coaching ini sendiri gitu ya. Dan alhamdulillah proses tersebut tercapai Bu ya, alhamdulillah dengan harapan Ibu semoga mungkin pengembangan potensi tentang pertanyaan berbobot itu lebih dikembangkan lagi untuk kedepannya. Nah baiklah Bu, hari ini Ibu sangat luar biasa atas proses coachingnya hari ini, dan saya sebagai observer, sebagai pengamat atau supervisor Ibu juga sangat bersyukur dan dengan hasil yang sangat memuaskan Ibu Nur Azmi. Baik, untuk saya akhiri pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.